Gereja Masehi Advent hari ke-7, Jemaat Yosodipuro akan menyampaikan renungan singkat di pagi hari ini. Sebelum itu, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur di pada pagi hari yang cerah ini, kami bisa bangun dari tempat tidur kami dan bisa menghirup udara yang segar. Hamba-Mu akan menyampaikan renungan singkat, tolong Tuhan tuntunlah hamba-Mu ini agar bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah doa dan harapan. Ayatnya terdapat dalam Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ketika kita mengajukan pertanyaan, apa yang menjadi harapan kita pada saat ini? Pasti ada berbagai macam jawaban yang kita akan terima. Seperti kalau anak kecil biasanya minta harapannya mainan. Ya, seperti remaja, seperti saya, istilahnya meminta pacar yang cantik atau yang ganteng. Dan ini ada sebagai contoh. Ingin mempunyai mobil, ingin pacar yang cantik atau yang ganteng, ingin rumah yang mewah, ingin sekolah yang di tempat yang favorit, dan masih banyak lagi jawaban yang akan kita terima. Lalu bagaimana jika kita merasakan beban hidup yang berat, banyak kesulitan menghadapi berbagai permasalahan terlebih seperti saat ini dengan adanya COVID-19, dan seakan tidak ada jalan keluar dari segala permasalahan yang kita hadapi. Masihkah ada harapan? Banyak sekali orang yang ketika menghadapi berbagai masalah berkata bahwa dirinya tidak berarti, dan yang selalu dilakukan hanya mengeluh, dan mengeluh. Mengeluh emang enak di mulut dan tidak ada yang melarang. Tetapi apakah pantas ketika ada jalan keluar dari harapan dari Tuhan, kita masih tetap mengeluh? Sebuah hal yang perlu kita lakukan adalah berdoa. Doa itu besar kuasanya. Akan tetapi, kita sering lupa untuk berdoa dan tanpa disadari, ada orang yang berdoa untuk kita. Ketika kita mengetahui bahwa ada seorang yang berdoa untuk kita, harapan itu akan muncul kembali. Kita dipulihkan, kita dikuatkan. Kita tidak sendiri, karena ada seseorang yang peduli, dan terutama ada Allah yang senantiasa tidak pernah mengabaikan kita sedikit pun. Beban kita terangkat. Betapa indah dan ajaibnya sebuah doa. Bahasa doa adalah bahasa yang positif. Ketika kita berdoa, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kita menggunakan bahasa yang positif karena kita sedang berkomunikasi atau bercakap pada Tuhan. Ketika berbicara dengan Tuhan, tidak mungkin kita menggunakan bahasa yang kasar atau yang negatif. Saat kita berdoa bagi orang lain, kita memohon yang terbaik dari Tuhan untuk orang tersebut yang untuk berdoa untuk kita. Bahasa doa adalah bahasa kerendahan hati, tidak mementingkan diri sendiri serta tidak sombong. Bahasa doa adalah bahasa yang menguatkan, tidak mencaci maki, tidak merendahkan orang lain. Bahasa doa adalah bahasa iman. Percaya bahwa di balik semua kelemahan serta keterbatasan manusia ada kekuatan, kemurahan, dan kasih Tuhan. Ingatlah, kebiasaan dalam berdoa akan membangun karakter atau tabiat kita. Marilah kita membiasakan diri menggunakan kata-kata untuk membangun harapan. Kata membiasakan diri mengandung pengertian. Kita mempunyai kecenderungan menggunakan kata-kata tanpa tujuan. Karena itu, mulailah kita membiasakan
diri menggunakan kata-kata untuk kemuliaan Tuhan semata, seperti tertulis dalam ayat di atas tadi, Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Demikianlah renungan singkat yang pada pagi hari ini. Semoga renungan singkat ini yang saya bawakan bisa menguatkan hati dan pikiran kita. Tuhan memberkati.